Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Rasmita Putra dari Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3123 10175. Di sini saya akan menjelaskan tentang software proses, ERD dan juga DFD. Software proses adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mengembangkan, memelihara dan mengukur perangkat lunak. Proses perangkat lunak yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko, dan menghasilkan produk berkualitas yang tinggi. Software proses berikut adalah beberapa konsep kunci dalam software proses. Yang satu ada model proses perangkat lunak, ada waterfall, yaitu pendekatan linear yang mengikuti fase analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dan juga ada agile, pendekatan interaktif dan inkremental yang berfokus pada kolaborasi, fleksibilitas, dan umpan balik. Lalu ada spiral yang menggabungkan elemen dari waterfall dan agile, berfokus pada risiko dan iterasi. Yang kedua ada fase dalam proses perangkat lunak. Yang satu ada perencanaan, menentukan tujuan dan kebutuhan proyek. Lalu ada analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna. Kemudian ada desain, membuat arsitektur sistem dan spesifikasi desain. Lalu ada implementasi, mengkode perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat. Kemudian ada pengujian, memverifikasi bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Lalu ada pemeliharaan, memperbaiki bug dan melakukan pembaruan setelah perangkat lunak dirilis. Yang ketiga ada praktik dan metodologi. Ada DevOps, yaitu mengintegrasikan pengembangan dan operasi untuk meningkatkan kolaborasi dan otomatisasi. Lalu ada Scrum, kerangka kerja agile yang berbagi proyek menjadi iterasi kecil yang disebut sprint. Lalu ada Kanban, yaitu metode manajemen yang memvisualisasikan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat ada alat dan teknologi, sistem kontrol versi seperti Git untuk melacak perubahan kode, CI atau CD, praktik integrasi dan pengiriman berkelanjutan untuk otomatisasi, pengujian, dan deployment. Yang kelima ada kualitas perangkat lunak, pengujian teknis untuk memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas, pengukuran kualitas menggunakan metrik untuk menilai keandalan, keamanan, dan kinerja perangkat lunak. Yang keenam manajemen proyek, estimasi, menilai waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, pemantauan dan pengendalian, mengawasi kemajuan proyek, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Software proses memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu yang satu, struktur yang jelas, proses yang terdefinisi dengan baik memberikan panduan yang jelas untuk pengembangan dan pemudahan pengelolaan proyek. Yang kedua, peningkatan kualitas melalui pengujian yang sistematis dan praktik terbaik. Kualitas perangkat lunak dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang ketiga, manajemen risiko. Model seperti spiral membuat mengidentifikasi pengelola risiko lebih awal dalam siklus pengembangan. Lalu ada fleksibilitas, metodologi agile memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, kolaborasi tim. Proses yang baik memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim meningkatkan produktivitas. Lalu ada sisi kelemahannya, yaitu satu ada biaya dan waktu. Proses yang terlalu kaku dapat memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya, terutama jika tidak ada pengelolaan yang efisien. Yang kedua, terlalu banyak dokumentasi. Beberapa model mengharuskan dokumentasi yang berat yang dapat memperlambat pengembangan. Yang ketiga, ada resistensi terhadap perubahan. Tim yang terbiasa dengan satu model mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan metode baru. Yang keempat, ada pengelolaan yang sulit. Dalam metodologi yang kompleks, manajemen proses dapat menjadi rumit dan membingungkan. Yang kelima, ada overhead. Beberapa praktik mungkin menciptakan overhead yang tidak perlu, mengalihkan fokus dari pengembangan ini. Lalu di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram.
mahasiswa atau kursus dilambangkan dengan bentuk persegi. Atribut atau karakteristik atau properti dari entitas seperti nama atau tanggal lahir dilambangkan dengan bentuk oval. Lalu ada hubungan, yaitu menggambarkan bagaimana entitas berinteraksi satu sama lain seperti mengambil atau mengajar, dilambangkan dengan gambar rombus. Tipe hubungan ada satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Kalau untuk satu ke satu, yaitu satu entitas terkait dengan satu entitas lain. Untuk satu ke banyak, satu entitas dapat terkait dengan banyak entitas lain. Lalu dari banyak ke banyak entitas dapat terkait dengan banyak entitas lain. Tujuannya dari EFD yaitu mendeskripsikan struktur data secara jelas, memudahkan perancangan basis data, menunjukkan relasi antar entitas. Lalu ada DFD atau Data Flow Diagram, adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem. DFD membantu dalam memahami bagaimana data bergerak melalui sistem dan bagaimana data diolah. Komponen utamanya ada 4, ada proses aliran data, data store, entitas eksternal. Dari proses yaitu menggambarkan aktivitas yang mengolah data, dilambangkan dengan bentuk lingkaran atau kotak dengan sudut membulat. Aliran data yaitu menggambarkan arah dan jenis data yang mengalir, dilambangkan dengan panah. Data store atau menunjukkan tempat penyimpanan data, dilambangkan dengan 2 garis sejajar. Entitas eksternal menggambarkan aktor di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem, dilambangkan dengan persegi panjang. Tujuan dari DFD yaitu mempermudah analisis sistem, mengidentifikasi input dan output dari sistem, menunjukkan interaksi antara proses-proses yang ada. Kesimpulannya dari DFD dan ARD yaitu baik DFD maupun ARD memiliki peran penting dalam pengembangan sistem informasi. DFD fokus pada aliran data, sedangkan ARD fokus pada struktur data. Keduanya membantu dalam analisis dan perancangan sistem yang efisien. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.